Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab adalah sahabat yang terkenal dengan keberaniannya. Detik-detik Umar bin Khattab masuk agama Islam juga sangat mengharukan. Dia mendapat hidayah Allah berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu pilar kekuatan Islam, karena memang berbeda kondisi umat Islam ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dan sesudah mualaf. Sebagian umat Islam tentu kita tidak asing dengan nama Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat dekat Nabi Muhammad, kisah hidupnya sangat mengharukan dan inspiratif. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza itu adalah nama panjangnya, namun lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, 581-644, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga khalifah kedua Islam, 634-644. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangan, jenggot yang lebat dan tampang-tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Umar dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya Ka'ab, antara beliau dengan Rasulullah selisih 8 kakek. Sebelum mualaf atau masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhan dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap bisa menjaga harga diri. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dikisahkan, suatu malam Umar bin Khattab datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya lalu berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41, yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, "Kalau begitu berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat 42, yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbetik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Kemudian pada suatu hari, beliau keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhroh. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Mau kemana wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Pria tadi berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhroh kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tetapi lelaki tadi menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu? Hai Umar, sesungguhnya adik perampuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini." Kemudian dia bergegas mendatangi saudara perempuannya yang sedang belajar Al-Quran, surat Taha kepada Habab bin Al-Arad. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Habab bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa." Umar bin Khattab menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudaranya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah, karena tetap saja saudara perempuannya itu mempertahankan agama Islam yang dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar bin Khattab berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ketika dia membaca surat Taha, dia memuji dan muliakan isinya, kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah. Ketika Habab mendengar perkataan Umar bin Khattab, dia muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu. Wahai Umar, aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jal, Amru bin Hisham." Waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkannya kepada Rasulullah. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya." Kemudian Rasulullah menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab." Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar."
Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat, dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Menurut pengakuannya dia adalah orang ke-40 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkomentar, kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Demikianlah sekilas kisah Umar bin Khattab, semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih sudah melihat video kami. Semoga bermanfaat. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.